Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu Ki makan? Ini saya ada nasi kuningku. Ini saya ada kueku. Ini saya ada minumanku. Ih, cantiknya kue tak berwarna-warni. Iyalah, enak sekali juga rasanya. Mau Ki cobai? Ini rasa pandan untuk kita. Enaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kita bahas? Ini kuenya Wanda enak sekali berwarna-warni. Ini juga minumanku berwarna-warni. Bu, mengapa makanan dan minuman ini dibuat beraneka ragam rasa dan warna, Bu? Oh, makanan dan minuman ini dibuat beraneka ragam warna dan rasa yang berbeda, bertujuan untuk agar tampak lebih menarik. Nah, pada saat pengolahan bahan makanan ini, ada zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman ini. Zat itu dinamakan zat aditif. Oh, zat aditif ya, Bu? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, salam jumpa dan salam santun untuk anandaku semua dimanapun ananda berada. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam pembelajaran kita kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri toladan umat muslim dan umat muslimah di muka bumi ini. Anak-anak hebatku, pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman sehingga makanan dan minuman itu akan tampak lebih menarik, lebih awet, lebih manis, dan memiliki cita rasa yang berbeda. Zat yang ditambahkan tersebut dinamakan zat aditif makanan. Nah, apakah fungsi zat aditif pada makanan dan minuman? Dan bahan-bahan apa sajakah yang tergolong di dalam zat aditif pada makanan dan minuman? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini hingga tuntas. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang zat aditif dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman berdasarkan asalnya dengan benar. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman berdasarkan fungsinya dengan benar. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman dengan sengaja dalam jumlah yang kecil pada saat proses pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki cita rasa, memperbaiki aroma, tekstur, dan memperpanjang daya simpan atau lebih awet. Penambahan zat aditif ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi, misalnya penambahan protein, mineral, dan vitamin.
Berdasarkan asalnya, zat aditif dibedakan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Sedangkan zat aditif buatan diperoleh dari proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Zat aditif alami umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kehidupan manusia. Tetapi pada zat aditif buatan, jika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan fungsinya, maka akan mengganggu kesehatan manusia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dikelompokkan. 1. Pewarna. Pewarna yang ditambahkan ke dalam bahan makanan bertujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contoh pewarna alami seperti yang tampak pada gambar. Pewarna buatan diperoleh dari proses reaksi kimia. Contoh pewarna buatan terlihat pada gambar. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman tersebut. Pemanis alami yang umum digunakan adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Contoh pemanis buatan terlihat pada gambar. Yang ketiga adalah pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan dan minuman. Pengawet alami adalah gula dan garam. Sedangkan pengawet buatan contohnya dapat dilihat pada tabel di samping ini. Yang keempat adalah penyedap. Penyedap makanan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Berikut contoh bahan penyedap alami. Penyedap buatan yang umum digunakan adalah micin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau mononatrium glutamat. Yang kelima adalah pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Berikut contoh bahan pemberi aroma, ekstrak dari bahan alami, dan pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis. Yang keenam adalah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Berikut ini adalah contoh bahan pengental. Yang ketujuh adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh zat pengemulsi makanan adalah letisin yang terkandung di dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Letisin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman sehingga makanan dan minuman tersebut tampak lebih menarik, lebih awet, lebih manis dan memiliki cita rasa yang berbeda. Kesimpulan yang kedua adalah berdasarkan asalnya zat aditif dibedakan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Sedangkan berdasarkan fungsinya ada zat aditif sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang terus ingin belajar akan menjadi pemilik masa depan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.